Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan percobaan menaik kapasitansi kapasitor. Sebelumnya saya Citra, NRP 24. Saya Rosa Yudin Masito, NRP 18. Saya Alina Fauzia, NRP 10. Saya Putri Kamila Marani, NRP 8. Saya Andrew Nugroho dengan NRP 2. Baik, mari kita mulai percobaannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini dan juga teorinya. Jadi, tujuan kita melakukan praktikum ini adalah untuk memahami metode di mana yang berfungsi untuk menentukan kapasitas kapasitor yang tidak diketahui melalui perbandingan pembagian tegangan kapasitif bantuan. Lalu, teorinya, jadi kapasitor adalah peralatan listrik yang mempunyai dua konduktor yang dipisahkan oleh isolator atau media dielektrik. Kapasitor dimaksudkan untuk menyimpan energi listrik dengan cara elektrostatis dalam dielektrik. Simbol kapasitor itu kayak gini, jadi garis terus garis gitu. Kayak gini. Oke. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian tentang kapasitor itu sendiri. Kapasitor adalah sebuah komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan sebuah tegangan listrik pada dielektriknya. Oke. Jadi pada kapasitor lambangnya begini. Jadi kapasitor itu terdiri dari dua lempengan konduktor yang kemudian di tengahnya ini dikasih dielektrik atau isolator. Jadi bisa disimpulkan persamaannya itu C sama dengan Q per V. Dengan Q ini adalah muatan dengan hukum kolom, dengan satuan kolom, dan V ini beda potensial atau tegangan dengan satuan volt. Kemudian jika sebuah kapasitor, dua buah kapasitor dipasang seri, itu akan untuk mengetahui P-nya. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada 4 kapasitor, terus batang ground, ada multimeter, terus ada elektrometer, amplifier, sama power supply dan kabel secukupnya. Nah, baik, saya akan melakukan prosedur percobaan yang pertama, yaitu membutuhkan kapasitor C1 dan C2-nya. Yang pertama kita lakukan pastinya adalah harus membuangnya di grounding. Yang pertama adalah C1 dulu, ditaruh di titik E dan C. Ini yang E, ini C, yang ini D. Kita pasang. Kemudian sambil titik CD-nya disortkan. Seperti itu, lalu kita amati pada voltmeter, yaitu mendapat 2,9 seperti ini. Kemudian yang kedua adalah untuk yang membedakan adalah titik di C dan D-nya dipasang oleh C2. Tapi tetap ya teman-teman, C1-nya harus kita buang di grounding. Kemudian kita pasang. Yang C2-nya tadi sudah kita grounding sebenarnya, nggak apa-apa lagi, kita pasang. Lalu kita amati dan mendapat 1,9. Oke, next kita akan melakukan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua yaitu sebenarnya sama menggunakan C1 dan C2, yang membedakan hanya titik E dan C-nya menggunakan C2. Kita buang dahulu. Kemudian kita pasang lalu disortkan. Sama mendapat sekitar 2,9. Prosedurnya selanjutnya juga sama, dipasangkan dengan C1 yang di CD-nya, tapi tetap ininya harus kita buang di grounding. Kita pasang kembali. Kemudian yang C1 di di CD. Kita pasang. Dan mendapat sekitar 0,9 atau hampir 1 lah, seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang percobaan 3. Pertama kita menggunakan C3 terlebih dahulu. Pertama kita ground terlebih dahulu dan kita masukkan ke E dan C sebelah sini. Setelah itu kita short, masih sama seperti percobaan 1 dan 2. Nah, dilihat dari voltmeternya itu 2,9. Setelah itu kita tambahkan dengan C4.
Di voltmeter hasilnya juga sama 2,9. Setelah itu kita melakukan percobaan keempat, yaitu C4-nya yang akan besar. Jadi masih sama, disambungkan E dengan C. Setelah itu kita short, dan untuk voltmeternya 2,919. Nah, setelah itu kita pasangkan dengan C3. C3-nya di sini, di short dulu. Hasilnya 0,75.